Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari past perfect tense. Jadi past perfect tense itu adalah sebuah kata kerja yang menjelaskan sebuah kejadian yang telah terjadi pada masa lampau sebelum aksi lainnya terjadi. Past perfect tense ini juga bisa digunakan dalam report text dan kejadian tersebut terjadi berulang-ulang kali. Dalam past perfect tense ini terdapat 6 penggunaan. Yang pertama, past perfect tense ini bisa digunakan dalam kejadian yang sudah benar-benar terjadi pada masa lampau. Contohnya, I had gone to Italy with my friends. Dan untuk penggunaan kedua, past perfect tense ini digunakan dalam sebuah kejadian yang menjelaskan pada masa lampau sebelum bertemunya dengan masa lampau tersebut. Contohnya, I had done my English essay before 9. Aku sudah menyelesaikan tugas bahasa Inggrisku sebelum jam 9. Dan ini dikatakan, penyataan ini dikatakan pada jam 12. Dan dalam penggunaan ketiga itu ada digunakan dalam sebuah perbuatan sebelum perbuatan lainnya terjadi. Contohnya, the little girls had fallen before I helped. Jadi sebelum saya menolong anak kecil tersebut, anak kecil itu sudah jatuh duluan. Selanjutnya ada penggunaan keempat, menyatakan sebuah berita yang tidak diketahui secara langsung. Dan yang terakhir ada penggunaan kelima, bentuk past perfect sering juga dilakukan untuk menjawab sebuah pertanyaan agar lebih mudah. Perfect merupakan salah satu bentuk lampau dari present perfect tense, maka dari itu sering disebut dengan past perfect. Apabila present perfect tense menggunakan to be ataupun has, maka past perfect dapat menggunakan had, yaitu bentuk lampau dari has ataupun have. Berbicara masalah past perfect, ada 3 kalimat ataupun rumus. Itu yang pertama, kalimat positif. Kalimat positif bentuk rumusnya adalah subject plus had plus verb 3 dan yang terakhir plus object. Jadi bentuknya, contohnya adalah seperti I had spoken English in the seminar. Bentuk kalimat negatifnya bentuknya adalah subject plus had plus not plus verb 3 dan plus object. Bentuk kalimat, contoh kalimatnya adalah I had not spoken English in the seminar. Dan untuk kalimat yang terakhir ada bentuk kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini bentuk dari rumusnya adalah had, kemudian ada subject, kemudian ada verb 3 dan kemudian ada object. Contoh kalimatnya, had I spoken English in seminar. Jadi perlu kita ketahui bahwa pentingnya untuk memahami rumus-rumus dari past perfect sehingga memudahkan kita untuk mengerti persoalan tentang past perfect. Terima kasih. Lalu ada keterangan waktu past perfect yang sering digunakan. Pertama ada before, after, by the time, by, when, until, just, and as soon as. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pola past perfect untuk keterangan waktunya. Yang pertama, past perfect plus when plus past tense. Yang kedua, past tense plus after plus past perfect. Yang ketiga, past perfect plus before plus past tense. Yang keempat, untuk as soon as itu past tense plus as soon as plus past perfect. Dan untuk until sendiri itu sama dengan as soon as. Itu past tense plus until plus past perfect. Oke, salah satu contoh untuk keterangan waktu past perfect ini dari keterangan waktu yang telah saya sebutkan. Salah satunya, she came here when I had told the problem. Dia datang ke sini ketika saya memberitahukan masalahnya. Nah, dan past perfect ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, duration before something in the past atau non continuous verbs. Nah, non continuous verbs ini digunakan
guna menunjukkan suatu kegiatan yang telah dimulai di masa lalu, di masa lampau ya. Lalu yang kedua ada important specific times with past perfect. Important specific time ini digunakan untuk menunjukkan waktu-waktu yang spesifik dilakukan di masa lampau. Nah, untuk important specific time sendiri memiliki beberapa kategori. Yang pertama menggunakan moreover. Nah, moreover ini digunakan apabila dalam important specific time tadi waktunya tidak masih ragu, makanya di situ ditambahkan before atau after. Nah, yang kedua ada however. Nah, however ini digunakan untuk menunjukkan pengalaman di masa lalu, tapi pengalaman ini kurang tepat ya, kurang dialami. Dia mengalaminya tapi kurang. Nah, kesimpulannya past perfect ini merupakan satu bentuk kalimat yang menunjukkan kejadian masa lampau yang telah terjadi dan selesai, dan juga past perfect ini bisa menunjukkan yang mana peristiwa lampau yang terjadi terlebih dahulu, karenanya digunakanlah past perfect. Nah, sekian itu dari kelompok 9. Semoga dapat menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. That's all we can say. Thanks for watching and thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.